semuanya. Apa kabar semua? Terima kasih. Hari ini sungguh berbahagia. Kita akan melaksanakan perwujudan mimpi dari saudara Maria Goretti atau kita panggil Kak Margo. Oke, selamat siang semuanya. Tentunya saya masih ingat Kak, apa mimpi saya? Mimpi aku saat itu adalah punya tempat yang aksesibilitas, juga sarana dan prasarana untuk bagi teman-teman atlet disabilitas untuk berlatih khususnya di NTC Jakarta Barat. Iya, saya tahu mungkin memang tidak mudah ya untuk mewujudkan mimpinya saya karena itu pasti akan butuh effort yang sangat besar, biaya, waktu, tenaga gitu. Tapi dengan adanya tenis meja yang ini udah tarafnya yang profesional, itu udah sesuatu banget buat kami gitu kan. Terima kasih, saya ucapkan yang banyak terima kasih untuk Dai TV yang sudah menjadi perantara untuk mungkin pihak-pihak sponsor yang mau membantu NTC Jakarta Barat. Dan terima kasih juga untuk TCL yang sudah mewujudkan mimpi saya. Ini salah satu tahap awal untuk kami bisa lebih maju lagi. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk para sponsor-sponsor lain yang sudah mewujudkan mimpi-mimpi di mimpi jadi nyata. Semoga harapan-harapan teman-teman lain itu dapat terwujud seperti saya. Ya, setelah kita ikuti video yang tentunya menggambarkan perwujudan mimpi dari pejuang mimpi kita, Kak Margo. Dan Kak Margo sekarang sudah ada bersama dengan kita di sini. Kita bolehkan tepuk tangan, boleh? Apa kabar Kak Margo? Halo Kak, kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Tadi kita lihat ya, meja tenis profesional sudah ada di sana. Walaupun mimpi utamanya nih Matt dan juga yang hadir dan juga para juri adalah ingin memiliki fasilitas untuk olahraga teman-teman disabilitas. Tapi proses perwujudan mimpi yang akhirnya diwujudkan gitu kan ya, mendapatkan profesional tenis meja yang dapat dipergunakan oleh teman-teman di sana. Tadi kalau kita lihat kan ada banyak tuh yang dikirimin ya, apa aja jadinya? Dari meja, meja sudah sama netnya, terus ada bola, ada net, bat, juga ada spons-sponsnya itu kayak karetnya itu sih buat di bat. Gimana, ada beda nggak sih rasanya antara yang pakai yang alat seperti ini dengan alat yang standarnya profesional? Pasti Kak, pasti ada bedanya. Yeah. Jadi paling tidak itu kita tahu ya tingkat kecepatan kita juga semakin bagus lagi gitu dibandingkan yang pakai yang lama. Gitu. Jadi kita juga sudah lebih mengenal lagi ini arahnya bola itu jadi lebih instingnya jadi lebih dapat. Oke. Setelah ada meja baru tambahan ya, kan ini kan jadi additional ya tambahan. Apakah ada penambahan juga bibit atlet baru atau jadwal latihan gitu? Iya, untuk sampai saat ini kita sudah ada 4 yang baru? 4 yang baru. Alhamdulillah. Oke. Semoga nanti dari 4 ke 40, 400 Bu, tambah banyak ya. Tambah meja terus jadinya. Tambah meja terus. Nggak apa, yang penting berprestasi ya demi Indonesia yang lebih baik. Betul ya Kak? Betul. Semakin banyak malah semakin baik karena teman-teman disabilitas ini juga Kak Margo membuktikan bahwa bisa melakukan sesuatu, berkarya, bahkan bisa unjuk gigi di dunia olahraga ini gitu ya, khususnya di tenis meja misalnya. Betul gitu. sekali ya. Ingin ada yang disampaikan Bu Nani, silahkan. Ya, saya ingin bertanya untuk Kak Margo. Setelah mendapatkan mimpi jadi nyata dari Dai TV, bagaimana mengenai atlet-atlet pemula-pemulanya semakin semangat atau mulai bermunculan dengan bibit-bibit baru? Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, kita sudah menambah atlet baru lagi yang benar-benar dari nol. Nah, jadi di sana pun malah sekarang kita malah kekurangan pelatih karena atletnya bertambah, pelatihnya kewalahan. Kita cuma punya
dua Pelatih, pelatih ya. gitu kan. Nah jadi ya sudah, tapi tetap mereka berlatih walaupun tidak ada pelatih, mereka tetap terus membiasakan diri dengan berlatih di tempat yang sudah kami sediakan. Terima kasih Bu Nani. Ya. Nah untuk menginspirasi yang lainnya, mungkin ada yang disampaikan untuk Dai TV, untuk teman-teman Dewan Juri, bahkan pemirsa yang ada di rumah. Satu kata sih Kak, kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Ah, itu Simple dia. tapi mengena, Betul padat. sekali. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus untuk Kak Margo. Terima kasih. Banyak senyuman seperti Kak Margo yang mungkin terlewat atau juga dapat mengingatkan kita kembali akan manisnya sebuah impian yang bisa menjadi kenyataan. Kali ini kita coba hadirkan tayangan video berikut untuk mengingatkan. Selamat pagi Ibu Ira, selamat pagi Dr. Laksmi, selamat pagi Joy Sucie dan Jody Sepo. Hari ini kita berbahagia sekali karena mewujudkan mimpi dari Ibu Ira. Ibu Ira masih ingat mimpinya apa waktu di Mimpi Jadi Nyata? Sangat ingat. Apa itu? Waktu kami diperkenankan untuk mengikuti Mimpi Jadi Nyata di DAI TV, waktu itu kami mengatakan atau memimpikan untuk para warga binaan kami mendapatkan pelayanan kesehatan, yaitu kesehatan gigi. Dan puji Tuhan, pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023, mimpi kami itu terwujud. Dan saat ini para penghuni kami ini, warga binaan kami ini sedang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi. Untuk itu kami sangat-sangat berterima kasih kepada para donatur yang sudah mewujudkan mimpi kami. Selamat siang semuanya, terima kasih ya hari ini kita bisa berjumpa dan berkumpul ya di tempat Tiar. Jadi hari ini adalah perwujudan mimpinya Ibu Indah Hui. Terima kasih mungkin kepada Ibu Indah ya dan Pak Sugimin ya untuk mimpinya ya dan penyerahan pada hari ini. Terima kasih juga kepada donaturnya kami ya Ibu Lili yang mewakili dari VR Motor ya di Indonesia cabang Sumatera Utara ya Bu ya. Di sini ya moga-moga dengan penyerahan hari ini kita berharap nanti mempunyai dampak yang positif lagi ya Pak ya kepada masyarakat dan berdampak juga kepada Bapak dan keluarga. Ya. Saya senang dan bahagia sekali akhirnya mimpi saya untuk bisa memodifikasi dan mereparasi motor becaknya Pak Sugimin bisa terwujud. Saya merasa bahagia kali, senang ini udah nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Semua ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Udah seneng kali lah istilahnya gitu. Jadi ya mereka datang memberikan informasi pada saya bahwa saya ada kebutuhan untuk Pak Sugimin ya untuk digunakan untuk pengutipan sampah di lingkungan keluarganya. Kebetulan sekali saya ada tersedia kendaraan yang memang khusus kita buat untuk pengutipan sampah. Halo Ibu Suji, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Maria. Nah, kami tim Mimpi Jadi Nyata hadir di sini mewakili para donatur untuk melakukan perwujudan mimpi Ibu Suji. Ini ada penggorengan ya Bu ya? Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Syukur alhamdulillah tentunya dengan kedatangan DAI TV. Tentunya itu menjadi semangat tersendiri khususnya buat para target yang ikut pelatihan memasak di hari ini. Ayo Bu, mari kita hitung Bu, buatan kita 1,
2, 3. Setelah ikut pelatihan, lihat bahan, bisa bikin di rumah. Dari saya pribadi sama teman-teman mengucapkan terima kasih sama Bu Suji, sama Dai TV, sama donatur yang telah memberikan bantuan ya berupa modal itu supaya kami bisa berkembang lagi ke depannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Mimpi Jadi Nyata DAI TV dan juga khusus ucapan terima kasih kami kepada para donatur yang tentunya karena dukungan mereka, support mereka, kita bisa mendapatkan ini semua, mendapatkan kesempatan yang baik dan mudah-mudahan saja DAI TV selalu diberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dan selalu jaya dan bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat khususnya di Indonesia untuk jauh lebih berkehidupan lebih baik tentunya. Ya, Fer, hari ini saya sangat bersyukur sekali. Bukan hanya hari ini, tapi beberapa season saya ikutan di Mimpi Jadi Nyata. Saya merasa bersyukur karena saya bisa bertemu puluhan orang-orang yang sangat baik hati yang mimpinya itu kadang-kadang nggak hanya untuk diri mereka sendiri. Bahkan kebanyakan untuk orang lain yang kebanyakan dicintai. Untuk orang lain dan itu sangat mulia. Jadi kita belajar bahwasanya kita hidup di dunia ini ada satu value, ada satu job desk gitu kalau ibaratnya yang ditugaskan oleh Tuhan. Sebenarnya kita nggak hanya untuk berkarya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Seperti tadi di VT di tayangan tadi kita melihat Bu Irawati, bagaimana beliau itu concern banget dengan kehidupannya untuk merawat teman-teman orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, beliau hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata untuk supaya ada baksos gitu. Kesehatan gigi teman-teman ODGJ dari TIMA atau SECI International Medical Association Indonesia dan alhamdulillah terwujud. Ya, alhamdulillah senang sekali ya kalau melihat seperti itu ya. Dan benar sekali Matt apa yang disampaikan oleh Matt bahwa menurut saya juga bahwa orang itu mendapatkan status yang baik itu bukan berarti pekerjaannya, banyak uangnya ataupun jabatannya, tapi bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lain. Betul. Para pejuang mimpi kita, apapun backgroundnya, memberikan inspirasi untuk kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga memberikan yang terbaik untuk sesama. Betul. Ada banyak juga tadi seperti pejuang mimpi kita yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat dari komunitas Katupa Dumai. Bu Suji yang, ya Bu Suji yang rajin berbagi. Juga ada Kak Eva. Betul. Kak Eva ini membuat Rumah Belajar Cahaya Indonesia. Serta Suheri dengan komunitas Sarang Semut berbagi kacamata gratis. Ada juga Ibu Teti Kemuning yang peduli dengan kesehatan warga Pulau Tunda dan masih banyak lagi, itu beberapa catatan saya saja. Sampai gak hafal kita harus baca gitu ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang sangat menginspirasi. Termasuk salah satunya tadi kita lihat Pak Sogimin ya. Maaf sekali nih, maksudnya dengan segala keterbatasannya Pak Sogimin itu masih menjadi pegiat lingkungan. Ya. Kita yang hanya suruh kadang-kadang beda ini sampah organik sama anorganik. Meniri bisa. Kita aja baca lagi listnya yang organik yang mana yang non organik. Udah gitu masih ketukar lagi. Gitu ya. Jadi memang harus ada dari dalam hati gitu ya. Kalau tadi seperti Pak Sogimin, bagaimana di tengah keterbatasannya tapi beliau tetap bersemangat untuk berbenah lingkungan. Tidak hanya berbenah diri tapi juga berbenah lingkungan. Dan alhamdulillahnya juga ini dibantu oleh teman-teman dari DAI TV Medan. Boleh dong kita berikan aplaus untuk teman-teman DAI TV Medan dan juga sponsor. Jadi tidak hanya teman-teman di DAI TV Jakarta yang bekerja keras untuk para pejuang mimpi kita, tapi juga teman-teman di DAI TV Medan. Terima kasih teman-teman di DAI TV Medan yang sudah berkontribusi nyata untuk teman-teman dan para pejuang mimpi di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya selama ini. Dan bicara mengenai para pejuang mimpi kita, mereka itu menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses ya. Untuk mencapai mimpi itu ada prosesnya. Mungkin Kak Rizi nih bisa berbagi nih untuk kita semua nih ya, mengenai proses perwujudan mimpi. Karena Kak Rizi juga mengalami hal yang kurang lebih sama nih, segala sesuatu harus menjalani proses hingga bisa seperti sekarang ini. Boleh share mengenai perjalanan atau pengalaman hidup mengenai sebuah proses kehidupan? Dari saya menjadi juri di sini, memang saya mendapatkan banyak inspirasi dari para pejuang di mimpi ini. Karena mereka semua
memiliki semangat juang yang tinggi untuk tidak menyerah dalam meraih mimpi. Maka dari itu saya juga merasa termotivasi sekali gitu dan membuat saya untuk tidak putus asa untuk meraih mimpi. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Kak Rizky sudah terus berbagi bersama dengan kami dan sudah berkenan menjadi juri di Mimpi Jadi Nyata. Betul sekali. Jangan pernah menyerah. Itu intinya ya Kak Rizky. Terima kasih sudah menyerah. Kembali lagi di episode spesial Mimpi Jadi Nyata edisi perwujudan mimpi ya di akhir season. Sepanjang tahun ini ada kurang lebih 34 pejuang mimpi kita yang hadir. Mimpi ya. Betul ya, tidak semua mimpi terwujud, ada yang proses perwujudan mimpi yang akhirnya mereka dapatkan. Tapi di balik itu juga banyak sekali pihak terlibat terkait dalam proses perwujudan mimpi para pejuang mimpi kita. Betul sekali, dari para juri, donatur, sponsor yang memang tetap mendukung The ITV dan juga Mimpi Jadi Nyata dengan beberapa season ini luar biasa. Dan juga tim kreatif dari Mimpi Jadi Nyata ini luar biasa. Bahkan tadi kita lihat ya para produsernya juga langsung turun sendiri. Itu yang sendiri tadi produser yang jarang muncul, Maria ya. Betul, Maria, ada Berna ya. Berna. Itu dia hanya setahun sekali dia edisi spesial juga keluarnya. Setahun sekali, papan Betul. atas dia. Betul. Kebaikannya maksudnya Mas. Itu luar biasa sekali, banyak hal yang jadi pelajaran bahkan bukan hanya di Jakarta. Ya. Tim kreatif, produser, teman-teman bahkan kameramen ini menyeberang pulau untuk langsung memberikan dan menghantarkan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Ya, yang pasti tetap semangat dan juga terus menyebar kebaikan. Dan kali ini kita akan mengantarkan sebuah tayangan video untuk pemirsa dari salah seorang pejuang. Halo Pak Sutarno, apa kabar? Selamat siang Mbak Maria, sehat ya. Silahkan duduk. Nah, kami tim Mimpi Jadi Nyata saat ini sedang berada di kebun Lovely Garden untuk komunitas anak-anak di Lovely Hands. Nah, saat ini saya sudah berada bersama Pak Sutarno ya Pak ya? Betul. Oke Pak Sutarno, masih inget gak waktu di panggung Mimpi Jadi Nyata, Pak Sutarno itu mimpinya apa sih? Mimpi yang kami angkat waktu itu adalah ingin memberikan sumbangan bantuan kepada kebun Lovely Garden untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu tanah sebagai media tanam, lalu pupuk, BO tebu, sekam bakar, ada juga alat pertanian dan benih tanaman. Ya puji Tuhan ya atas dukungan dari semua pihak, terutama dari rekan-rekan di ITV, juga dari para donatur sehingga kami diberikan kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Tentu kami bersyukur sekali atas dukungan dari semua pihak. Aktivitas di Lovely Garden sih menanam tanaman, panen tanaman, sama menyiram tanaman, masak, dan berkreativitas. Aktivitasnya dari jam 8 sampai jam 12. Dan kalau lihat Pak Sutarno, saya jadi ingat lagu ini nih. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Karena waktu datang ke sini itu bawa hasil panennya. Semoga dengan perwujudan mimpi ini bisa membuat hasil panennya makin melimpah. Dan membawa berkah bagi banyak orang ya Mas. Kita langsung panggilkan saja. Kali ini membawa apa? Apakah hasil panen atau yang lain? Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sutarno. Bawa apa ini kali ini Pak Sutarno?
silakan saya bantu dulu Pak. Nah, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Apa kabar silakan Pak? duduk Pak. Silakan duduk. Ini bawa apa kali ini Pak Sutarno? Ini pot kreasi daur ulang. Ya. Jadi kami harus di DKI ini diminta untuk memanfaatkan sampah. Dimanfaatkan untuk ini kami kreasi menjadi pot bioponik. Oke. Jadi pot bioponik itu pot yang unik. Jadi kalau membuat pot ini tidak lubang bawah. Begini, lubangnya di atas jadinya. Tapi lubangnya di samping. Oh di samping. Di bawah juga samping. Ada. Ya. Sehingga kalau hujan itu kalau disiram di bawahnya masih ada air. Ya. Sehingga kalau bertani bisa nyiramnya 2-3 hari sekali. Jadi bisa menghemat air Menghemat juga. Yang kedua, kalau di bawah itu ada air, semut mau masuk nggak bisa. Sehingga tanaman terbebas dari hama kutu putih. Wow, Keren ya. juara Nah, inovasinya. kemudian di sini ada pralon. Itu fungsinya apa Pak? Kalau ini untuk sampah organik. Jadi kalau makan pisang kulitnya masuk, makan jeruk kulitnya masuk. Sehingga sampah itu tidak dibuang ke luar, hanya cukup di dalam rumah sendiri. Sehingga bisa jadi pupuk dong. langsung tanamannya subur menjadi pupuk. Jadi pupuk alami. Lewat buah saja. Nah, kemudian pot di sini ada tutupnya yang berlubang-lubang. Ini tujuannya kalau hujan menangkap air hujan. Nah, kemudian kalau musim panas ini mengurangi penguapan. Terus yang berikutnya ini menahan kalau ada kucing mau garuk-garuk, ini potnya terlindung, tanamannya aman. Jadi sudah dipikirkan semuanya. Ini kreasi siapa Pak, hebat sekali? Kami buat sendiri. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan sih. untuk Pak Sutarno. Dan yang hebatnya lagi, ini sekedar mengingatkan juga kepada yang hadir dan juga pemirsa. Ingatkan saya lagi Pak, siapakah anak-anak yang sehari-hari berkegiatan di Lovely Garden? Ya, anak-anak yang di Lovely Garden adalah anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, ada yang ADHD, ada yang bisu tuli, ada yang IQ-nya mungkin di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Kemudian ada yang autis. Nah, mereka berkegiatan untuk berkebun di Lovely Garden. Hebat Pak Sutarno, mudah-mudahan semakin banyak tempat seperti Pak Sutarno bisa direplika lagi di tempat lainnya ya, sehingga anak-anak ini mempunyai kesempatan untuk melakukan aktivitas. Pak, tadi saya lihat proses perwujudan mimpi sudah sampai, barang-barang untuk pertanian sudah ada. Itu tanah khusus dari Lembang katanya, dari Bandung, Jawa Barat sana, betul Pak? Betul. Kenapa harus spesifik dari Lembang? Kenapa nggak dari Jakarta atau sekitarnya daerah lain? Untuk tanah Lembang itu tanah vulkanik. Jadi kandungan hara vulkaniknya cukup tinggi. Sehingga kita memang mendatangkan dari Bandung, dari Lembang. Karena untuk tanah Jakarta sulit untuk mendapatkan tanah yang kandungannya vulkanik ataupun kandungannya kompos sulit. Ya. Jadi memang itu lebih baik ya, kan ada kandungan vulkaniknya, kualitasnya lebih baik. Baik, ini kan setelah perwujudan mimpi pastinya banyak dampak yang luar biasa juga ya Pak ya. Betul. Jadinya lebih semangat nggak sih untuk berkebun anak-anak di sana? Ya luar biasa, jadi kita terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan dipakai di sana. Tentu tadi di tayangan anak-anak juga semangat. Pengajarnya juga tidak khawatir, sudah tersedia pupuk, sudah tersedia media tanam, sudah tersedia alat pertanian, sehingga ini memberikan motivasi untuk lebih baik anak-anak bisa berkegiatan di Lovely Garden. Jadinya lebih semangat lagi ya, lebih Pasti. banyak hal yang bisa dibuat bukan hanya untuk ya lingkungan tapi juga untuk banyak orang, dan anak-anak yang istimewa ini jadi makin luar biasa. Ya, kita beri kesempatan juri mungkin untuk bertanya, karena nih Pak Yahya kayaknya dari tadi semangat banget ya. Bahkan tadi sempat bisik-bisik katanya ini kalau Pak Sutarno mau nambah kegiatan apalagi
saya siap support. Wih, wah, silahkan kita berikan Pak tepuk tangan Yahya. dong kalau gitu ya. Gimana Pak Yahya? Silakan Pak Yahya. Apakah ada perkembangan terhadap anak-anak tersebut, Pak? Terima kasih Bapak. Jadi dengan bantuan dan adanya kebun ini banyak sekali yang dirasakan, kami lihat dan anak-anak rasakan bahwa bagaimana motorik mereka, bagaimana gerak mereka di kebun, bagaimana mereka bisa menanam, bagaimana mereka bisa memiliki keterampilan menanam, juga sampai kepada kulinernya, membuat beberapa jenis makanan dan keterampilan yang ini disertai dengan suasana yang damai, suasana senyum anak-anak Bapak. Selamat Pak Tarno. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yahya dan rekan-rekan. Pak Tarno, setelah mimpinya terwujud, bahkan mungkin akan ada support yang luar biasa dari Pak Yahya dan rekan-rekannya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, rasa syukur atau apapun itu. Terima kasih pada Tuhan, teristimewa Bapak Ibu sekalian, para donatur. Lovely Garden ini mempunyai moto yaitu cintamu mewujudkan mimpiku. Nah, kemudian mimpiku menjadi nyata berkat dari dukungan para donatur, Dai TV sebagai penghubung kami. Apalagi hari ini suatu pesan yang sungguh menyejukkan bahwa mendapatkan kesempatan untuk lebih mengembangkan Lovely Garden menjadi tempat bagi anak-anak, tetapi yang berkebutuhan khusus, namun juga terbuka untuk yang membutuhkan inspirasi pengembangan bagaimana mewujudkan bumi rumah bersama yang nyaman melalui Lovely Garden. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, kita beri tepuk tangan. Justru kita yang perlu berterima kasih seperti tadi Mas Doni bilang ya, bahwa teman-teman pejuang mimpi yang ada di sini membuktikan bahwa untuk mengubah hidup satu orang dan banyak orang tidak perlu langkah yang besar. Ya. Seperti Master Ching yang bilang, dana kecil amal besar. Karena cintamu mewujudkan mimpiku.